System. Oke, karena ini acaranya menurut Karika menarik banget, jadi kalau nggak direkord sayang gitu ya. Nah, jadi, hari ini Karika tuh, kedatangan tamu yang keren-keren banget. Kemarin Karika minta CV-nya, cuman mau lihat kuliahnya di mana, dan aduh CV-nya panjang, Karika sampai deg-degan. Waduh ternyata nih yang mau diwawancara, nggak main-main gitu ya. Jadi ini ada, aku perkenalkan dulu, yang pertama ada Mbak Nadia. Mbak Nadia ini, beliau adalah seorang dokter. Bener ya Mbak Nadia ya? Mbak Nadia ini, seorang dokter yang, jadi dulu, Mbak Nadia ini kuliah ini pendidikannya di kedokteran umum, Universitas Sriwijaya. Ya selesainya tahun 97. Nah, ini jadi, Mbak Nadia ini selain dia, kuliah di, Unsri waktu itu, dia juga pernah, training macam-macam nih, ada yang Halalkas Fakultas Peternakan UGM. Beliau juga, adalah penerjemah medis dan konselor laktasi, selasi. Wah, ini kayaknya, pekerjaannya ini ya, Mbak, ya, ini kayaknya banyak yang dibutuhkan banget nih untuk konselor laktasi ini. Nah, Mbak Nadia ini juga, ikut dalam Sakinah Finance Training, dan nggak hanya itu nih, banyak banget nih udah menjadi narasumber seminar sebenarnya di Indonesia, maupun di Qatar. Jadi Mbak Nadia dulu pernah tinggal di Qatar juga. Selain Mbak Nadia, ada juga, Mbak Ayi. Kak Ayi ini sekarang lagi di KOM, di Iran. Jadi, kita ini bukan statusnya bukan antar kota, antar provinsi, tapi antar negara ya di di di, Sili Asa ini. Nah, Mbak Ayi ini, beliau ini, pertama S1-nya itu diselesaikan di, Medan, Universitas Medan ya, Mbak, ya? Betul ya? Universitas Medan, di psikologi Medan jurusannya. Nah, lalu, beliau, untuk S2-nya dan S3-nya ini sedang berada di, Mustafa International University di Qom. Iran. Jadi yang pertama itu, Mbak Aye mengambil kalam dan Islamic Philosophy, dan sekarang sedang mengambil konseling dan family therapy. Wah, ini benar-benar, psikologi banget nih kalau kalau Mbak Ayin ya. Dan, working experience-nya, ini banyak banget, saya mungkin nggak akan bacakan satu-satu karena panjang. Ini Mbak Ayin dan Mas Arif sama nih, working experience-nya panjang banget. Jadi aku mungkin bacakannya jadi supaya anak-anaknya nggak terlalu bingung, takutnya nanti, "Aduh aku takut," gitu ya kalau ininya panjang-panjang ini. Dan yang terakhir kita punya Kak Arif. Kak Arif ini, beliau juga yang pertama tuh kuliah di, Fakultas, MIPA ya Mas, jurusan biologi di Universitas Brawijaya. Lalu di S2-nya beliau ambil, di IPB. Ini jurusannya, lucu nih, aku tidak pernah mendengar jurusan ini nih Mas Arif, perencanaan wilayah desa. Betul ya Mas Arif ya? Atau salah nih aku membacakannya? Ya, Perencanaan wilayah desa, benar ya? kalau Nah, disingkat bisa begitu. kalau disingkat gitu ya, gitu. Jadi perencanaan wilayah desa. Nah ini dia makanya aku, wah iya ya kita, jurusan aja tuh kadang-kadang yang nggak terbayang gitu, gimana oleh anak-anak nanti yang, ternyata jurusan kuliah nih banyak banget ya. Nah aku sekarang mau tanya nih boleh gantian, boleh Mbak Nadia duluan, Mas Arif duluan, atau Mbak Aya duluan yang mau jawab. Ini pertanyaan dari anak-anak sih yang pernah. Kenapa sih pilih jurusan itu? Kenapa akhirnya tertarik mau kuliah di kedokteran? Kenapa akhirnya tertarik kuliah di psikologi gitu? Dan kenapa, akhirnya nih Mas Arif dari biologi, akhirnya dia ngambil perencanaan wilayah. Kenapa nih? Apa yang membuat Kak Nadia, Kak Ayi tertarik untuk masuk ke jurusan yang tadi disebutkan? Monggo, mau siapa duluan? Sesuai urutan perkenalan ya. Oh, Karena dia dulu. Oke, Mbak Nadia dulu. Saya dapat Boleh. contekan juga dari Kanada. iya. Kalau saya,
Dan sejak saya SMA itu sebenarnya saya sejak kecil itu saya tinggalnya di kampung. Eh, di familinya saya besar, maksudnya keluarga saya besar. Kemudian di kampung yang banyak pohon. Jadi saya dari kecil udah memperhatikan apa tanaman, tumbuhan dan hidup dengan sosialnya. Nah, jadi saya tuh apa ya suka tanaman, juga suka apa care sama kalau ada yang sakit suka banget. Ada yang luka, saya bener suka itu waktu masih kecil ya. Suka tanaman, suka tanam, ngelihat ada kenapa ini rusak tanamannya gitu. Jadi kayak care gitu. Akhirnya kuliah waktu SMA dulu ada penjurusan kan A1, A2, A3. Dua. saya pilih A2 karena saya suka biologi, nyambung jadi. Nggak tahu kenapa saya itu nggak pernah ngafalin bahasa Latin, hafal sendiri. Tanaman-tanaman tuh sampai sekarang saya masih ingat. Dan anatomi tubuh manusia juga saya apa lebih gampang mengingatnya. Terus waktu ada tes psikotes ya minat dan bakat ya saya disarankan ikut ambil biologi ya udah saya ambil A2 gitu. Ya mungkin base-nya dari itu. Kayaknya gampang deh saya milih jurusan karena memang sudah sehati gitu. Oh, jadi emang Dan udah saya, dari kecil ya Mbak ya, apa minat dan apa minatnya ke situ ya, ke kedokteran ya ininya. kalau masih kecil nggak tahu senang aja membantu. Maksudnya bukan caring apa ya, nursing ya, nolongin orang kalau sakit, adik sakit saya kalau panas saya kompres gitu. Ada orang luka saya bersihin lukanya, kasih perban. Itu dari kecil memang. Oke, berarti kalau Mbak Nadia emang karena sudah panggilan hati dari kecil. Nah, kalau misalnya kalau Mbak Ayu masuk ke psikologi dulu gimana Mbak? Kenapa milihnya psikologi pas awal dulu? Iya, mirip-mirip ya kayak Kak Nadia. Saya tuh sebenarnya waktu SMA-nya malah dulu sekolahnya sekolah perawat. Jadi tamat SMP mungkin waktu itu mikirnya kalau kuliah malas, kok kayaknya kuliah lama ya 5 tahun sekolah gitu, kapan kerjanya. Nah itu saya bilang ke ibu, saya sekolah perawat aja deh 3 tahun saya mau kerja gitu. Waktu itu pikirnya gitu. Terus pas udah itu tamat sekolah perawat saya sempat kerja perawat gigi tapi ya, jadi saya di pengatur perawat gigi lebih ke perawat gigi dulu kerja di dokter gigi. Kemudian ada keinginan buat kuliah. Waktu itu nggak terlalu kenal ya sama jurusan-jurusan karena kan kalau kita sudah fokus jurusan perawat itu kan dunianya di situ ya di medis gitu. Ngadepinnya dokter, ngafalin atau udah. Tapi nggak tahu tiba-tiba kok lihat kayaknya psikologi enak deh. Udah saya tuh setahun kerja ngumpulin uang, saya daftar di swasta kan jadinya karena waktu itu juga USU belum buka. Saya daftar, pas sudah daftar saya bilang ibu, Bu saya daftar kuliah gitu. Nah itu saya 1 semester sempat sambil kuliah sambil kerja di praktek dokter gigi gitu. Nah waktu kuliah saya enak, tuh senang banget, nikmatin banget yang namanya kuliah gitu. Nah kalau dilihat-lihat tadi kayak kalau Mbak Nadia ceritanya minat, saya juga tuh dulunya kan kalau di psikologi empati ya, empatinya tinggi. Saya tuh kalau lihat kalau hujan tuh pagi-pagi saya mikir aduh kasihan yang di pasar jualan gitu. Saya pernah lihat orang, aduh saya sedih gitu. Jadi saya merasa memang saya tuh perhatian banget sama yang dialamin orang gitu. Makanya waktu saya kuliah kemudian mungkin yang sempat ada masa di reformasi gitu kan orang pada demo apa gitu ya. Nah biasanya kita kalau habis demo kan nggak ngampus, tapi kalau saya tuh biar demo, habis demo saya tetap ngampus gitu. Jadi semangat tinggi berarti. Anak penginapnya di DPR saya tetap paginya kelas gitu loh. Nah itu yang jadi memang ada dorongan ya yang mengarahkan kita ke sana gitu loh. Nah terus kalau yang ke spill kalam dan ilmu kalamnya itu setelah itu saya merasakan ada lagi kebutuhan untuk diri sendiri ya. Kemudian basicnya kayak misalnya di psikologi kan nih kayaknya ada yang nggak ini lah gitu, nggak kena. Makanya di filsafat kan kita komprehensif ya memahami semuanya. Kemudian jadinya, nah pasti, oh ini enak juga nih gitu. Wah saya nikmatin lagi tuh sekolah. Makanya sekolah gitu ya, habis kerja kerja bentar, sekolah lagi gitu. Sampai terakhir yang sekarang juga gitu. Ya kemarin udah mulai konseling apa? Wah ini kayaknya enak nih. Wah pas dengar ada jurusan itu konseling, wah mau lagi deh. Jadi akhirnya dari yang tadinya malas kuliah lama jadi kuliah terus dulu ya Mbak.
Iya, saya diketawain sama teman angkatan yang 96 kan saya ya. Kamu tuh dari dulu sekarang kuliah terus katanya kapan selesai? Berarti ini salah satu hobinya Mbak Ayi ini senang belajar berarti. Sukanya belajar. Jadi ada kebutuhan belajar lagi gitu. Kalau Ya, ada orang kan mungkin. yang udah pokoknya aku bisanya ini udah gitu. Ada yang nanti kalau Mbak Ayi ini suka ini ada yang kurang nih, nambah lagi. Jadi sukanya belajar gitu. Oke, makasih Mbak Ayi. Sekarang aku mau beralih ke Mas Arif. Mas Arif kenapa Mas Arif ini milih jurusan kuliahnya itu? Dari biologi terus jadi ke perencanaan wilayah desa. Ada sejarahnya nggak nih? Ya, terima kasih. Jadi kelihatannya berbeda ya. Dari S1-nya di biologi. Ini semoga ini adik-adik yang hadir di sini juga sudah ngerti ya maksudnya S1 apa, S2 apa. Tapi nanti bisa dijelaskan lah sama Kak Rika. Dulu saya mengambil S1-nya di biologi, tapi biologi itu sebenarnya macam-macam. Ada biologi, umumnya yang dibayangkan orang tentang biologi itu berurusan dengan mikroskop, atau kerja di laboratorium, yang dipelototin mikroskop aja. Dan ada memang biologi yang seperti itu, tapi ada juga biologi yang kerjanya di alam liar, seperti kalau kalian suka nonton National Geographic atau siaran-siaran mengenai lingkungan hidup, ada biologi yang kerjanya seperti itu. Dan aku waktu itu biologinya biologi seperti itu, yang lebih banyak di alamnya. Dan kalau kita bicara alam, itu kan sebenarnya lebih banyak kita temui ketika kita main ke desa daripada ketika kita main ke kota. Kalau kita main ke desa, kita ketemu hutannya ya hutan beneran. Tapi kalau di kota kan hutannya hutan beton. Jadi karena banyak kegiatan di alam, ya akhirnya banyak, jadi sering main ke desa, dan di situ aku jatuh cinta dengan desa. Jatuh cinta dengan orang-orangnya yang ramah-ramah, jatuh cinta dengan suasananya yang hijau, asri. Itu akhirnya yang membuat ketika ada kesempatan untuk meneruskan sekolah, S2-nya aku ambil soal desa. Kayaknya sih secara singkat seperti itu deh, Kak Rika. Oke, terima kasih Kak Arif. Jadi ini untuk memilih jurusan kuliah itu macam-macam nih, ada yang sesuai sama minatnya gitu ya. Jadi kalau kebetulan nih karena dia Kak Ayi sama Kak Arif nih sesuai dengan minat masing-masing nih, emang sukanya itu gitu. Cuman mungkin nanti besok nih masih panjang nih, masih sesinya masih ada beberapa lagi, kita akan dengarkan apakah emang sesuai dengan keinginan mereka, apakah cebur masuk ke situ. Jadi kita ini tapi yang kali ini tiga-tiganya karena minat ke jurusan kuliah tadi. Nah, tapi ini Kak, yang pertanyaan yang berikutnya nih yang dari adik-adik ajukan adalah kan bagaimana caranya beradaptasi belajarnya kalau dulu saat kita mungkin adik-adik ini kan belajarnya per project gitu ya. Kalau di homeschooling per project ada apa, atau misalnya dulu pas SMA ada matematik, biologi, kimia gitu ya. Cuman gimana nih adaptasi belajarnya? Susah nggak sih Kak pas kuliah tuh? Apa sama aja kayak SMA belajarnya? Oke, sesuai urutan jadwal mungkin Mbak Nadia dulu ya. Aku nomor 2. Tentu beda ya kalau di waktu kita SMA, waktu kita di sekolah dulu, pelajaran itu kan diterangkan oleh guru. Di depan kelas ditulis gitu.
Waktu kuliah ya kita sebelum kuliah itu dimulai, kelas itu dimulai kita harus belajar dulu. Nah, kita udah tahu nih, kita udah dapat schedule-nya belajar bab apa aja semester ini gitu. Nah, kita pelajarin dulu, baru kita masuk ke kelas. Nah, kita udah tahu. Jadi lecturer itu dosen guru yang di kuliah itu namanya dosen panggilannya. Dia hanya menerangkan ya, garis besarnya dan kita lebih banyak bertanya di situ. Oke. Jadi kalau karena dia udah nyiapin dulu nih, kalau kuliah itu beda, karena kita harus sudah siap. Kalau Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Nyiapin dulu nggak? Atau duduk aja di kelas yang penting dosennya ngomong apa? Iya, saya malu nih. Saya kan soalnya waktu pertama kali kuliah tuh sudah nyambi ya, sudah nyambi kerja. Sore kan di dokter, kuliahnya pagi gitu. Jadi pulangnya juga malam jam 10, keluar pagi ya udah berangkat aja gitu. Terus sudah 1 semester pun ketika saya keluar dari kerjaan, itu saya sudah jadi volunteer di LSM kan. Jadi banyaknya di luar gitu. Jadi kebetulan mungkin walaupun begitu IP-nya 3 loh. Jadi memang banyaknya di luar ya. Ketika dapat materi, saya mungkin nggak terlalu persiapkan, tapi ketika dapat materi saya justru mencarinya di luar tambahannya. Gitu. Oh ini loh yang di buku. Terus saya juga rajin, ya itu tadi karena mungkin rajin belajar ya, saya beli buku di luar untuk tambahan. Ketika ada satu isu tentang ini, saya nyari buku lagi tentang itu. Kemudian kayak karena saya kebetulan waktu itu di PKBI kan di konseling HIV/AIDS ya, jadi kita lebih banyak menghadapin orang yang semuanya praktek-praktek psikologi sosial dan lainnya itu justru kita mengalaminya di lapangan gitu. Ini loh yang dipelajari dapatnya di situ gitu sampai kayak gitu lebih banyak. Kemudian kalau yang untuk filsafat dan kalam memang benar ya diperlukan menguasai materi textbook. Nah itu memang kita karena di sini agak ketat ya, jadi sampai ada grup diskusinya juga dipantau gitu. Jadi memang kita punya grup diskusi, di sana namanya mubahasah ya, itu di absen, dia ya kayak gitu-gitu. Jadi setiap pelajaran kita punya grup diskusi, itu harus belajar dulu, kemudian ditanya-tanya gitu. Lebih kayak nggak ini ya, karena kontrol lebih kuat, itu kita memang akhirnya belajar, terpaksa belajar sebelumnya dan sesudahnya dan juga mau ujian apalagi. Oke. Mbak Ai, kalau di KOM itu bahasa pengantarnya berarti Persia ya, bukan bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Persia, betul. Bahasa Persia, oke. Wah, ini berarti Mbak Ai luar biasa nih, karena kita biasa kalau belajar, kalau Inggris mungkin orang sudah biasa, cuman kalau kita belajar dengan bahasa ketiga, itu tuh berpikirnya beberapa kali untuk berbicara, untuk kita mengolah data, karena biasanya kalau kita punya mother tongue itu tuh kita sampai kapanpun kita akan berpikir dengan mother tongue kita di otak kita tuh pasti makanya bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu. Cuma kalau ini Mbak Ayu udah pakai bahasa Persi dalam pengantarnya, terus berpikir lagi gitu ya. Ada mungkin ininya referensi juga banyak dalam bahasa Inggris seperti ya Mbak ya. Jadi ada pakai 2 bahasa atau kebanyakan bahasa Persia juga gitu, di sana? Kalau waktu filsafat kalam, saya tuh justru Persi dan Arab ya. Jadi kita justru kadang bukunya Arab, nerjemahin pakai bahasa Persi gitu kalau ujian. Saya suka marah-marah, saya bilang bahasa Arab bukan bahasa saya, bahasa Persi bukan bahasa saya suruh nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Persi. Gitu kan. Nah itu, kalau dulu itu lebih banyak ke situ ya, karena memang referensi Islam itu kan Arab ya, jadi kita juga harus menguasain bahasa Arab. Terus belajar bahasa Arabnya pakai bahasa Persi gitu kan, sebel. Luar biasa banget nih. Sekarang itu selain Persi juga Inggris ya untuk konseling dan terapinya kayak gitu. Kalau dulu yang dulu sih nggak ada masalah ya. Oke, sekarang gilirannya Mas Arif nih. Gimana Mas adaptasi belajar ya? Beda nggak? Kalau ini Mbak Ayu tadi kan S1 sama S2 agak beda nih tipikal belajar. Kalau Mas Arif gimana? Kalau ini? Iya, nah saya juga mau sekaligus membandingkan dengan anak-anak homeschooling nih. Dulu kan aku dan mungkin juga sebagian besar orang tua homeschooling
pada waktu para orang tua di sekolah dulu, rasanya jarang di antara kita yang homeschooling ya. Kalau orang Masih tuanya sekolah. homeschooler, pasti formal ya. Kebanyakan formal berarti kayak Iya. di sini. Dulu mungkin nggak tahu kenapa ya orang mungkin belum zamannya atau bagaimana lah ya. Dulu yang terbayang kalau yang namanya sekolah ya satu, yaitu sekolah formal. Dan ketika lulus sekolah formal, kemudian aku kuliah, satu hal yang menurutku paling berbeda adalah soal kemandirian untuk belajar. Jadi kalau pada saat sekolah, rasanya kita masih banyak dituntun oleh guru-guru kita di SMA, di SMP. Apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, itu kita dapat banyak tuntunan ya dari guru. Tapi begitu kita masuk kuliah, itu kita relatif diberikan kita relatif dibiarkan gitu, dibiarkan dalam tanda kutip ya. Jadi kita diberi kemandirian yang lebih. Nah, sebenarnya itu tantangan ya untuk orang yang yang tidak bisa bertanggung jawab dengan kemandirian itu, wah itu akan bahaya karena akan membuat dia menjadi merasa bebas, merasa santai, dan kemudian menjadi melupakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Nah, kalau mau dibandingkan dengan anak-anak homeschooling, rasanya kalau anak-anak kita itu sudah tanpa harus menunggu masa kuliah, itu rasanya kemandirian untuk belajar, kesadaran bahwa saya butuh belajar itu sudah terpupuk jauh-jauh hari. Tidak perlu nunggu waktu kuliah. Sedangkan kalau untuk aku, kemandirian untuk belajar itu baru aku dapatkan, baru benar-benar aku rasakan ketika kuliah. Nah, ketika kuliahnya kemudian semakin tinggi, jika dari S1 kita teruskan ke S2, level dilepaskan itu lebih besar. Jadi seakan-akan dosen udah nggak mau tahu lah, kamu mau lulus, bagus, nggak lulus juga bukan urusan saya. Apalagi ketika sampai S3 ya benar-benar lebih mandiri lagi. Kayaknya itu ya bedanya ya. Jadi emang sebenarnya jadi pola yang berbeda juga ya, Kak, kalau itu sekolah formal terus kita ke kuliah. Tapi mungkin ini untuk anak-anak homeschooling mungkin nanti saat kuliah nggak terlalu banyak, kalau mereka dari sekarang sudah biasa mandiri kayak tadi Kak Arif bilang, nggak terlalu banyak perbedaan sebenarnya, karena ya memang pelajari sendiri, apa-apa mereka mencari keinginannya gitu ya. Nah ini saya tertarik, ini saya lupa nih mau nanya sama Mbak Nadia nih tadi, kan kalau buat kedokteran Mbak, itu apakah belajar terus itu tuh kan nanti berarti kan ada kalau koas itu sudah jadi sarjana kedokteran belum Mbak? Atau belum? Kalau kan ada koas, ada kalau kedokteran umum kan nanti ada tambahan lagi ya untuk menjadi profesi dokter berarti ya. Itu nanti kuliah lagi atau gimana Kak? Karena dia kalau di kedokteran itu bedanya belajarnya apa sama aja dari awal sampai akhir jadi profesi dokter itu? Jadi begini, kalau di kedokteran itu 6 tahun, rata-rata 6 tahun. Jadi 3,5 tahunnya itu pre-klinik. Jadi sebelum klinik, sebelum kita internship internship itu magang di rumah sakit ya. Koas itu magang atau internship. Ya ada 6 tahun nih, 4 tahunnya atau 3,5 tahun kita kuliah kayak fakultas yang lain. Kita di kelas, kita belajar gitu. Nah, setelah 3,5 tahun kita nanti
graduate apa ya, wisuda. Wisuda. Wisuda gelarnya S.Ket itu sarjana kedokteran. Oke, nah setelah sarjana kedokteran kita akan didaftarkan atau mendaftarkan diri gitu ke jadi koas itu udah otomatis. Tapi saya kurang tahu Kak Rika, maaf ya kalau sekarang. Kalau saya dulu langsung, kalau sekarang pakai ada tes lagi untuk koas itu. Nah itu. Jadi setelah kita tamat S.Ket, kita langsung kerja di rumah sakit. Kerja, belajar dan bekerja di rumah sakit ya. Tapi kita kalau di Indonesia kita harus bayar, tapi kalau di luar negeri itu dibayarin digaji, oke? Nah sekarang selama kan tadi 6 tahun ya, 3,5 tahun, 2,5 tahun atau 2 tahun, 2 tahun di rumah sakit. Di rumah sakit itu kita pindah-pindah, misalnya 1 bulan kita belajar di THT, jadi kita semua belajar THT. Itu 1 bulan itu, nanti pindah lagi setelah selesai THT kita pindah lagi ke mata, bagian mata kita belajar mata, ikut operasi mata dan sebagainya. Terus kemudian kalau untuk ada minor ada mayor, jadi maksud saya ada klinik itu dibagi mayor dan minor. Minor itu kecil, mayor itu besar. Mayor itu misalnya bedah, itu lama di situ. Kita bisa 1,5 bulan ya di situ, lama kita di situ. 12 minggu itu 2 bulan ya, 12 minggu ya. 3. Kita pindah-pindah juga di situ. Semuanya menarik. Dulu saya semuanya pengen masuk mata, saya pengen jadi dokter mata. Masuk THT, saya pengen jadi dokter THT. Dan bedah juga begitu. Nah, nanti kita keliling. Setelah itu selesai kita KKN, kuliah kerja nyata. Ini paling banyak KKN. Jadi kita membaktikan apa yang kita dapat di desa. Dulu saya dapatnya di Bangka. Itu selama 1,5 bulan. Jadi saya bekerja bersosialisasi berarti ya di desa. Nah, itu kayak dokter karena saya di tempat di desa yang kecil nggak ada dokternya jauh gitu. Jadi gitu. Jadi dibagi 2 ya Kak ya, 6 tahun, 3,5 tahun atau 4 tahun di S.Ket, 2 tahun atau 2 tahun setengahnya di rumah sakit namanya. Oke. Jadi nih sebenarnya kalau nanti adik-adik mau ada yang mau jadi dokter nih, jadi kalau misalnya kalau kayak biasanya yang lain itu ya S1 tuh hanya 4 tahun hitungannya ya. Nah, ini berarti S1-nya kedokternya itu hanya S.Ket sarjana kedokteran tadi. Ya nanti mesti nambah lagi nih gitu, koas. Belum lagi kalau udah jadi spesialis ya, karena dia ya tambah lagi. Kalau spesialis itu kita harus sekolah lagi setelah jadi dokter. Sudah. Jadi 2 kali sudah. Kita kalau saya dulu harus PTT, pegawai negeri tidak tetap yang harus dikirim ke desa-desa itu selama 3 tahun. Jadi KKN sama PTT itu beda. KKN waktu kita masih mahasiswa, PTT setelah jadi dokter. Dan itu kita dikirim ke desa-desa selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, ya baru kita bisa sekolah lagi. Oh. Nah, jadi ini yang mau jadi dokter perjuangannya tuh sebenarnya panjang banget nih kalau mau jadi dokter. Jadi semangat belajarnya juga nggak boleh surut ya Mbak Nadia ya, karena kan itu harus menjaga pace belajar kita Jadi ada adaptasi belajarnya ya terus berlangsung. Kalau Karika sih mikirnya kayaknya sampai kapanpun kita tetap belajar deh. Ini aja yakin nih, ini kami yang berempat ini sekarang juga belajar untuk menghadapi anak-anaknya belajar lagi gitu ya, karena kalau belajar sekarang anak-anak beda lagi sama kita dulu. Jadi mau belajar tuh kayaknya adaptasi belajar tuh kapanpun pasti kita lakukan gitu. Nah, untuk tugas-tugasnya gimana nih? Nih karena dia di kedokteran, Kak Ayi di kuliah-kuliahnya. Tugas-tugasnya berat nggak sih Kak? Kalau kedokteran Kak, karena dia tugasnya ngapain aja Kak? Apakah dulu yang S.Ket-nya dulu deh sebelum jadi dokter ya ini ya? Waktu S.Ket-nya tuh tugas-tugasnya apakah masuk laboratorium atau apa karena dia waktu dulu? Ya, tugas-tugasnya apa ya? Kalau ada yang pertama kita belajar kayak textbook gitu ya di kelas gitu maksud saya. Terus ada ke laboratorium. Yang paling saya suka itu anatomi. Kita belajar anatomi itu pakai mayat. Kita dari pertama
Boleh saya ceritain di sini ya? Nggak apa-apa, boleh banget malah ini Ya. kan biar tahu ngapain. Kalau nggak salah di setiap universitas beda ya, tapi kalau di Unsri dulu waktu saya itu kita dibagi 3 kelompok. Saya lupa di kelas saya ada berapa orang ya, 80-an kalau nggak salah. Dibagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu dikasih satu namanya kadaver. Orang ya, maksudnya satu dan yang asli loh, yang dipakai formalin itu. Nah, kita belajar itu dari kulit. Dari kulitnya kan kulit dulu yang kita lihat kan sampai ke tulang nanti. Nanti kita buka, kita bedah segala macam. Nah, itu saya paling suka itu. Belajar anatomi dan itu harus hafal nama-namanya. Wah, luar biasa. Ototnya, iya. Tapi kalau kita suka akan gampang aja, ngalir aja begitu. Pernah ada yang pingsan nggak Kak lihat itu? Ternyata gitu. Ternyata takut. Enggak ada. Soalnya sebelum kita masuk ke ruang anatomi itu, kita kan belajar dulu, Kak. Jadi kita belajar. Mana dosennya tuh agak killer ya. Jadi kita belajar dulu. Jadi begitu masuk tuh pengen tahu. Jadi lupa. Lupa takutnya ya. Enggak. Kalau Karin kan takut darah gitu, jadi kalau ini udah gitu, takutnya begitu dibuka langsung pingsan duluan. Berarti kalau udah mentalnya udah siap nih menghadapi itu. Kalau Mbak Aji kalau waktu di psikologi gimana Mbak? Tugasnya apa aja sih mahasiswa psikologi itu? Apakah menghadapi orang stres atau apa? Ya pelajar kita kan pertama baca buku ya, terus beberapa mata kuliah itu memang pasti ada tugasnya. Gitu. Kayak saya dulu ingat psikologi sosial, kita suruh cari masalah sosial, kita memang ke sana gitu. Saya waktu itu ngambilnya anak jalanan, kita ketemu. Jadi memang manusia ya, kita banyak berhadapan dengan manusia. Terus ada lagi waktu itu saya lupa mata kuliahnya itu kita sampai malam-malam ke diskotik nyari orang gitu loh. Jadi cari yang malam-malam itu apa gitu kan. Sampai begitu, terus saya ingat lagi kalau sudah ke atasnya kan waktu zaman saya itu masih belajar alat psikotes. Kalau sekarang kan sudah dibedakan ya. Nah itu kita satu-satu alat psikotes itu harus praktek gitu, harus ambil orang. Kalau dulu namanya kita OP, kalau di kedokteran saya kan itu ya kita OP itu sebenarnya orang percobaan, cuma kan disingkat. Gitu ya. Nah itu kita ngetes beneran, kita tes IQ, kemudian tes kepribadian. Terus buat laporan. Nah itu kan banyak kita belajar di luar, artinya kita cari referensi bagaimana buat laporan yang baik. Itu memang betul-betul improvisasi dan usaha sendiri banyaknya kalau di psikologi. Mengembangkan diri sendiri. Kalau kita cuma misalnya belajar, tahu jawab ujian, selesai, saya pikir itu nggak berkembang ya, kemampuan kita nggak akan ada. Itu yang satu. Yang kedua juga bagaimana teori-teorinya juga dipraktekkan pada diri sendiri. Itu makanya kan kalau misalnya kita dulu suka bilang bercandaannya itu anak psikologi itu berobat jalan sebenarnya gitu ya. Artinya kan ya gitu ya. Jadi banyak ke diri dulu, kita terapkan ke keluarga dulu, itu yang juga istilahnya apa ya, pelajaran itu masuklah gitu. Jadi bagian dari ilmu itu nggak hanya sekedar di mana di kognitif saja, tapi menjadi bagian dari kita. Gitu. Oke, kalau untuk pindah ke filsafat ke teologi yang ini apa Mbak Ayi tantangannya, tugas-tugasnya beda nggak sama waktu di psikologi dulu? Sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya, kita banyak membaca dan berpikir karena kan itu lebih kepada ini ya abstrak ya gitu. Saya kalau yang gambar-gambar teknik saya memang kurang tuh. Nah itu lebih banyak berpikir, kita berdiskusi, kemudian memahami, gitu ya, kemudian buat tugas. Biasanya kalau yang di filsafat kalam itu kita biasanya mereka merekomendasikan beberapa buku, coba cari ini. Itu kita ke perpus lihat gitu ya. Yang kita rasakan adalah kita bersentuhan dengan ilmuwan gitu, karya-karya mereka, bagaimana kita masuk ke dunia mereka, pengalaman-pengalaman itu yang luar biasa yang saya rasakan gitu. Sampai kayak misalnya di sini itu kan yang menariknya perpustakaannya luar biasa ya, sampai ada perpustakaan spesialis. Kalau misalnya perpustakaan Quran semua satu perpustakaan hadis, perpustakaan kalam semua gitu. Itu kalau kita masuk ke perpustakaan itu luar biasa rasanya, kayak wow gitu ya. Tembus Cara surga belajarnya ya, nggak jauh-jauh beda. Jadi bukan
Benar. Jadi tidak hanya menghafal saja, tapi juga memahami, kemudian bisa mengeluarkan pemikiran gitu, pendapat itu yang saya rasakan. Jadi nggak banyak-banyak beda lah kayaknya. Oh gitu. Jadi tipikalnya sebenarnya mirip ya antara psikologi sampai melanjutkan ke filsafat itu ya, Mbak. Kalau Mas Arief nih yang suka biologinya yang di alam, apa sih Mas tugas-tugasnya dulu waktu lagi di biologi sama ini perencanaan desa nih mirip-mirip atau beda nih Mas Arief tugas-tugas kuliahnya? Yang bikin aku heran, apa yang menjadi tugas kuliahku dulu, ternyata menjadi hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak sekarang. Misalnya, kalau tugas kuliahku dulu itu membuat herbarium. Oh, ini Nah, baru dilakukan. ternyata saya biasa melakukan itu. Padahal dulu waktu kuliah, ya saya berpikir ya malas-malasan lah ngerjainnya dengan sedikit terpaksa. Tapi ternyata anak-anak malah sekarang melakukannya dengan senang hati, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memaksa. Kalau dulu kan saya melakukannya demi nilai. Herbarium, terus kalau tugas-tugas di alam ya, waktu kuliah di biologi dulu, ya kalau ke lapangan itu biasanya yang dilakukan ya kalau ekologi, kalau di mata kuliah ekologi kita ya diminta mengamati mulai dari tumbuhan, hewan, dari berbagai kelas ya. Kemudian tidak hanya jenisnya ya, tapi juga bisa sampai ke perkiraan penghitungan berapa populasinya, hal-hal seperti itu. Jadi ya kita mengamati segala macam makhluk hidup lah, dari hewan hingga tumbuhan yang bisa diamati kalau untuk ekologi seperti itu. Kalau waktu di perencanaan desa ngapain aja Kak Arief? Ininya tugas-tugasnya? Kalau perencanaan desa, ya tugasnya main ke desa utamanya. Dan karena apa ya? Mungkin aku perlu jelaskan sebelumnya ya, bahwa satu hal yang dipelajari di perencanaan desa itu adalah bagaimana membuat desa bisa semakin maju. Nah, itu yang dipelajari. Bagaimana membuat desa bisa semakin maju. Nah, untuk bisa membuat desa semakin maju ya, pertama kita harus ke desanya kan, kita melihat kira-kira desa itu punya masalahnya apa sih yang membuat mereka menjadi sulit maju. Tapi kita juga jangan lupa, selain desa punya masalah, kan nggak cuma punya masalah, desa juga punya kekuatan, desa juga punya potensi. Potensinya apa nih? Desa itu kekuatannya apa? Desa itu. Jadi kita mengamati itu semua, kemudian kita ngajak orang-orang desanya untuk ngobrol, karena orang-orang desa bisa jadi mereka itu punya ide-ide yang keren. Jadi kita ngobrol dengan mereka, kita coba pancing. Kalau menurut Bapak, kalau menurut Ibu, bagaimana membangun, bagaimana mengembangkan desa Bapak Ibu punya ide nggak? Hal-hal seperti itu kita pancing. Jadi kita juga jangan
berpraduga ya, atau kita jangan menduga bahwa orang desa itu tidak tahu apa-apa, tapi mereka bisa jadi dan memang seringkali punya ide-ide keren yang mungkin buat kami para mahasiswa yang datang ke desa bahkan tidak terpikirkan akan ide tersebut. Jadi kita luangkan waktu bersama masyarakat desa untuk mendengarkan mereka. Nah itu semua nanti di apa? Informasi-informasinya kemudian diolah sedemikian rupa untuk kemudian kita bikin sama nih kayak Bu Nadia, kita bikin resep bagaimana agar desanya bisa berkembang. Tapi resep itu kalau untuk mengembangkan desa, bagusnya bukan resep yang ditulis oleh orang luar, tapi resep yang ditulis bareng dengan warga desanya. Karena mereka juga sebenarnya tahu kok obatnya itu apa. Itulah kira-kira. Kira-kira seperti itu. Wah, ini menarik juga ya, jurusannya Kak Arif nih. Jadi emang sebenarnya jadi kita bersosialisasi langsung dengan orang desanya ya, Kak, ya. Jadi kalau untuk ini nih benar-benar kita kayak agak psikologi juga nih Mbak Ayi, karena kan kita juga harus memahami mereka keinginannya apa, ada di balik itu, gitu ya Mbak, ya Kak Arif ya? Betul ya? Betul. Oke. Betul. Jadi apakah ada ini mata kuliah psikologi Kak di dalamnya? Kadang-kadang kan kita suka ada ya tiba-tiba terselip satu mata kuliah psikologi untuk bisa memahami orang ya. Apakah ada mata kuliahnya Kak di sana? Di jurusan perjalanan wilayah desa ini? Psikologi secara mata kuliah tidak diajarkan secara khusus, tapi ya kalau kita mau belajar mandiri untuk misalnya belajar soal psikologi sosial, itu akan sangat membantu. Kemudian ada mata kuliah lain yang sebenarnya mirip-mirip kok dengan psikologi, seperti sosiologi, itu akan banyak, itu akan mirip-mirip. Jadi kalau kita mau belajar mandiri tentang psikologi, itu akan sangat membantu. Membantu kita misalnya nih untuk berkomunikasi dengan orang-orang desa, untuk bisa membuat orang-orang desa itu percaya kepada kita. Karena ketika kita datang ke suatu desa, kita kan dilihat sebagai orang asing ya. Yang namanya orang asing itu kan ya bisa dikira macam-macam lah, bisa dikira orang baik atau bisa dikira orang jahat. Nah, sebagai orang asing kita perlu membuat mereka percaya pada kita. Nah, hal-hal seperti itu kan dipelajari tuh di psikologi, jadi akan sangat membantu kalau kita belajar psikologi juga. Meskipun tidak tidak ada mata kuliah khususnya ya. Wah, ini nih berarti nih bisa satu poin yang Kak Rika tangkap. Jadi sebenarnya kita tuh sebaiknya ya belajar ya nggak hanya jurusan kita aja ya Kak ya, tapi karena sebenarnya semuanya tuh applicable di setiap pekerjaan gitu ya. Jadi kayak misalnya, ini kayak jadi seorang ibu nih, ini juga masih ngerti nih dasar-dasar kedokteran, kalau panas mesti diapain. Nah, yang penting kan itu juga apa ya, kalau kita nggak ngerti dasar-dasarnya gitu, apa setiap panas langsung bawa ke dokter, padahal harusnya pasti dokter, "Bu, kasih minum dulu, dikompres dulu," gitu ya, Mbak Nadia, kan ada step-step sebelum ini anak nggak apa-apa, ini anak apa-apa gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita harus jadi sebagai seorang pembelajar sejati ya semuanya kita harus tahu juga gitu. Nah, lalu ini ada pertanyaan dari Kak Mo ini. Ini boleh loh, adik-adik kalau mau nanya di chat box boleh, nanti akan aku bacakan nih. Kakak-kakak nanya dong, siapa idola kakak-kakak? Apakah idola yang berhubungan dengan jurusan kuliah saat itu? Nah, loh, ada nggak Kak yang idolanya yang berhubungan dengan jurusan ya saat itu? Langsung berpikir siapa ya?
Kalau musik tuh enggak gitu. Dulu Karika sukanya musiknya New Kids on the Block, tapi jurusannya bahasa Cina. Nggak nyambung sama dari. Kalau sama mau duluan, Mbak Ayu mau duluan boleh. Ayo, ada idola siapa, Iya. Mbak Ayu? Waktu saya kuliah ya sampai sekarang juga kayaknya nggak tahu nih yang lain karena di jurusan kita ketika saya di psikologi masuk, ketika kita belajar psikoanalisa, kita belajar Freud, Jung dan lainnya, saya tuh harus jadi seorang Freud dulu gitu loh. Ketika saya belajar Jung, saya jadi Jung gitu. Jadi memang betul-betul menyatu ya dengan biar dapet gitu kan. Ketika nanti di Gestalt, saya jadi seorang Gestalt gitu loh. Ini aliran-aliran karena kan di psikologi ada begitu ya. Aliran teori psikologinya. Nah, saya masuk di situ. Kemudian di filsafat juga gitu. Di filsafat itu kan ada filsafat peripatetik, ada filsafat masa. Nah, itu kita masuk menyatu dulu, kita nguasain dulu. Dan kalau bisa memang dapat gitu ke merekanya. Sampai karakternya kayak mana ketika misalnya bicara siapa? Sokrat dulu ngapain aja misalnya dia mikir jalan. Kita juga kayak gitu waktu itu. Nah, kemudian sampai sekarang misalnya terapi juga ketika bicara teori Adler, saya kan menjadi seorang Adler dulu, saya baca videonya, saya lihat gimana dia ketemu orang, gayanya gitu ya. Itu yang ya kalau disebut ketika berhubungan dengan kuliah gitu. Kemudian untuk idola pribadi, dulu mungkin gini, sebelum kedua idola pribadi, mungkin kita pengaruh dosen ya, banyak ya, waktu kan kuliah masuk itu kan masih muda banget, kita kan udah profesional semua tuh. Nah kita kan kayaknya yang ini cocok nih dengan kayak aku. Kita punya prototype dulu untuk jadi seorang psikolog yang kayak gini nih cocoknya. Gitu kan ada yang dosennya ada yang agak tomboy, ada yang betul-betul priayi gitu ya. Oh ini cocoknya mungkin ke sana karakternya gitu kalau saya sih. Oke, Mbak Ayu. Jadi ini nih menyatu dulu nih, Mbak Ayu idolanya sesuai dengan lagi belajar apa supaya bisa klik dengan pelajarannya gitu ya, Mbak Ayu. Kalau Mbak Nadia gimana Mbak Nadia di kedokteran? Punya dokter siapa gitu yang dokter kalau di saya pernah nonton House itu yang dokter yang dia agak-agak nyeleneh jalan-jalan pemikirannya, cuman lucu juga caranya dia mencari sebuah penyebab penyakit gitu. Kalau Mbak Nadia siapa Mbak ini? Kalau saya pikir-pikir siapa idola saya. Oh iya saya ingat, jadi waktu saya masih kecil di Palembang itu nggak kayak Pulau Jawa ya di tahun 1970-an. Dokter tuh nggak banyak. Jadi ibu saya kalau saya anak-anaknya sakit dibawa ke dokter, namanya dokter anak tuh jarang banget waktu itu, namanya dokter Rusdi. Dokter Rusdi itu dari saya kecil sampai dokter anak ya. Ada saya kuliah jadi dosen saya. Nah saya ketemu lagi, jadi orangnya baik, ajarnya enak, sampai kita mengerti dan bersemangat. Sampai saya selesai kuliah, itu sampai sekarang masih ada, alhamdulillah. Nah jadi kalau ditanya dokter idola dokter Rusdi Ismail, dokter anak. Tuh. Ya biasanya dokter anak tuh dokter yang paling berkena di anak-anak saya juga paling senang kalau di kebetulan eyangnya sendiri gitu ya, dia aku suka sama ini karena dokter anak itu kan yang lembut, ngadepinnya enak gitu ya. Jadi mungkin itu jadi terbayang-bayangnya gitu. Kalau Mas Arif, siapa Mas Arif idolanya kalau di bidangnya Mas Arif nih? Oke, nah ini nanti ini kalau anak-anak nih, anak-anak di sini nyebutnya apa tuh? Adik-adik, anak-anak. Bingung saya. Boleh dua-duanya. Karika kan yang biasa ngajar nih. Kalau anak-anak di sini juga nanti ya pada saat kuliah pasti akan ketemu dosen idolanya masing-masing. Dan aku juga dulu gitu, waktu S1 punya dosen idola. Dia ya yang disebut idola bukan tidak harus
dikenal oleh dunia atau terkenal di mana-mana, tapi dosen yang membuat kita tercerahkan. Tercerahkan tuh maksudnya dosen yang membuat kita jadi wow, dosen yang membuat kita jadi jadi memahami sesuatu yang sebelumnya kita nggak ngerti, dosen yang membuat kita nyaman. Nah itu nanti adik-adik di sini juga pasti akan menemui ya figur-figur seperti itu. Aku kalau menyebutkan namanya juga kayaknya mungkin kalian juga nggak ada yang kenal karena dosen itu ya di lingkup kampus. Tapi ya itu dia membukakan mataku, dia membuat aku menjadi semakin paham dan aku nyaman dengan dia dan banyak hal dari dia yang kemudian membentuk aku. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat aku mengidolakan. Ketika melanjutkan ke S2 juga ketemu orang hebat lain lagi dan itu menyenangkan karena dari orang-orang seperti itulah kita seharusnya berkembang ya. Dari orang-orang seperti itulah kita bisa lebih baik karena kita menyerap banyak hal-hal positif dan kita terinspirasi dari sepak terjang mereka meskipun mereka tidak terkenal artis atau yang lain. Cuma memang ada satu figur yang dia terkenal sedunia di bidang ilmu yang aku geluti karena beliau mendapatkan Nobel untuk yang terkait dengan bidang keilmuan saya. Dia mendapatkan Nobel tahun 2009 dan dia adalah wanita pertama yang meraih Nobel bidang ekonomi. Namanya Elinor Ostrom, nanti bisa di browsing. Elinor Ostrom, wanita pertama peraih Nobel ekonomi. Dia adalah dosen di Amerika. Begitu terkenalnya dia sampai kami punya julukan untuk orang-orang yang mengaguminya itu namanya Ostromania. Namanya kan Ostrom ditambahin mania di belakangnya, Ostromania. Biasanya ngapain tuh Kak para Ostromania ini apakah mengikuti cara-caranya Ostrom berpikir atau gimana? Ya, Elinor Ostromnya sendiri sudah meninggal ya. Beberapa tahun yang lalu. Jadi ya berbagai jejak pemikiran beliau lah yang diteruskan oleh para Ostromania ini dengan mengadakan seminar, konferensi, diskusi yang paling sederhana, diskusi. Ya, itulah. Oke, wah ini menarik sekali ya, tentang idolanya ya. Kak, aku mau nanya lagi nih, ada titipan pertanyaan lagi. Kalau buat jurusan Kakak nih, apa aja sih yang mesti disiapin dari sekarang? Disiapkan untuk masuk ke dokteran itu mesti kuat apanya nih? Kalau mau masuk psikologi, apa nih yang mesti disiapkan lebih dulu? Kalau mau masuk biologi, ini apa sih yang mesti disiapkan dari sekarang nih kalau ingin ke sana? Tuh. Jadi nggak salah belajar, nggak salah jurusan nih ke anak-anak di sini. Ya silakan siapa duluan yang mau jawab? Kak Arif aja dulu. Agak berat ini soalnya. Oke, sesuai amanah yang diberikan Kak Nadia, saya akan memulai. Apa yang harus dipersiapkan? Saya
agak nggak pede ya menjawab pertanyaan itu, karena saya melihat eh, kayaknya anak saya mempersiapkan diri jauh lebih baik daripada saya deh. Jadi soal apa yang harus dipersiapkan kayaknya anak-anak sekarang lebih tahu ya. Saya rasanya menjadi contoh yang kurang oke kalau soal persiapan itu. Jadi dulu memilih jurusan biologi itu juga bukan sebuah pertimbangan matang yang betul-betul dipikirkan, tapi memang karena kesukaan saja. Ya sebenarnya soal kesukaan bisa cukuplah menjadi alasan, tapi jika dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan lain, ya keputusannya kan akan lebih matang ya. Tapi kalau dulu aku ya sekedar karena suka dengan biologi, maka akhirnya mengambil itu. Terus dulu di zaman kita kan disebutnya UMPTN ya. Kalau sekarang kan SNM, UTBK apalah itu. Seleksi Nasional Masuk, SNMPTN. Nah, pada saat UMPTN juga persiapanku seadanya, jadi ya aku bukan contoh yang baik untuk apa yang perlu dipersiapkan. Tapi rasanya sih ya, terlepas dari segala hal yang sifatnya mata pelajaran, kita harus tahu apa yang kita mau, kita harus tahu apa yang kita sukai, kita harus tahu apa yang bikin kita nyaman, kita harus tahu apa yang membuat kita senang. Nah, hal-hal itu rasanya menjadi syarat deh untuk membuat kuliah nantinya menjadi kuliah yang menyenangkan. Kayaknya sih seperti itu. Dan itu akan membutuhkan kalian untuk banyak ngobrol. Dan apa yang dibuat oleh Sili Asa sekarang itu menjadi satu media ya, sehingga kalian bisa lebih tahu dunia setelah SMA itu. Ya, rasanya itu deh Kak Rika. Jadi apa sih yang kita suka dari sekarang ini ya Kak ya oke. Sekarang kalau Kak Nadia gimana Kak Nadia? Persiapan ya, pertama saya pikir harus suka dulu dengan biologi, karena ya kedokteran is about human ya, kita harus suka dulu, soalnya banyak kata orang menghafal, tapi bagi sebagian orang tidak menghafal sudah hafal gitu. Jadi berarti passion dia ya. Kalau dia, jadi kita tanya dari diri kita sendiri. Kalau kita suka, coba kita cari informasi yang lain. Terus motivasinya. Kalau kita ambil kedokteran misalnya, kenapa kita mau mengambil kedokteran? Berarti motivasinya harus kuat dulu. Dan tahu tujuan akhirnya apa. Sekali kamu masuk kedokteran, ya apa ya, mungkin bisa aja berhenti di pertengahan jalan, tapi kan sayang kan. Ya, kalau saya bilang sama anak saya, sekali kamu masuk ke kedokteran, kamu nggak boleh lagi keluar. Karena sekarang nggak seperti kita sekolah dulu, itu mahal sekali. Walaupun itu PTN ya, Universitas Negeri, itu jutaan, mahal banget ya. Jadi sekali kamu mengambil jurusan itu, ya jangan, kalau bisa jangan keluar lagi dari itu. Jadi ya persiapannya apa ya, pertama kesukaan ya. Kalau kamu suka, kamu dalam dan kamu cari apa kedokteran itu, belajar apa aja, kira-kira kamu suka atau tidak. Terus banyak bertanya, terus melihat orang-orang, misalnya melihat dokter atau ya cari komunitas dokter, tanya-tanya deh gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, tentu uang ya, karena nggak kayak dulu ya, sekarang udah mahal sekali. Kebetulan anak saya yang kedua ini
sedang persiapan dia mau masuk kedokteran juga. Jadi nah ini masih segar. Lingkungan kami memang lagi persiapan untuk itu. Ya, jadi dia kerja keras. Oke, oh ya, persiapannya harus kerja keras. Karena tidak tidur ya. Kita dan tenaga saya kira. Karena kita belajar sampai malam, kadang-kadang tugas kelompok di rumah siapa itu harus kerja kelompok. Terus kalau di rumah sakit kita bisa nggak pulang sebulan. Ya, ya, jadi itulah persiapannya. Oke, siap mental yang pasti ya karena dia ya buat jadi dokter ya udah siap capek, siap mental, pasti senang sama human body dan melihat itu sebagai sesuatu yang menarik gitu ya, nggak jadi capeknya nggak akan kerasa kalau lagi dipelajari gitu ya. Oke, sekarang aku beralih ke Mbak Ai nih. Kak Ai gimana Kak Ai? Kalau di psikologi kita mesti nyiapin apa sih Kak? Yang dari sekarang nih, apakah karena aku suka ngobrol sama orang itu salah satu modalku untuk masuk psikologi atau gimana, Kak Ai? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya semuanya. Jadi memang kita kan di psikologi ini memang ininya bahasanya psikologi banget ya. Tadi selain minat, kemudian talos kalau bahasa versinya usaha keras, kerja keras. Ya, kita siap karena masuk ke dunia ilmu. Saya ingat dari referensi Islam bilang kalau rezeki materi jadi kayak uang makan kita itu sebenarnya sudah diatur gitu ya. Tapi kalau rezeki ilmu itu tergantung kamu. Dia tergantung usaha kita. Nah itu kita semakin banyak kita berusaha maka kita akan makin banyak dapat gitu. Jadi ilmu juga termasuk rezeki sebenarnya ya. Nah kemudian termasuk tadi lebih ke kapasitas gitu karena kan setiap orang itu kan terlahir dengan bakat, minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah itu tadi kalau tadi Mas Arief bilang kita harus tahu mengenali maunya kita ya itu maksudnya kita itu di mana sih sebenarnya. Apakah kita eksak kuat atau kita senang berhubungan dengan orang banyak atau kita ada yang orang ketika didatangin orang kan biasanya kalau dengar kata psikologi aja orang pada merapat mau curhat gitu kan biasanya langsung gitu deket-deket nanti ujungnya kapan dong saya bisa ini gitu ya udah silakan gitu. Nah, itu kalau jadi seorang psikolog karena kan ujungnya pasti psikologi ke psikolog ya atau memang enggaknya walaupun nggak jadi profesi psikolog di tempat manapun dia akan berhubungan dengan orang menjadi rujukan orang dalam masalah psikologi. Nah itu seorang pemahaman saya yang saya pahami seorang psikolog itu atau di bidang psikologi ketika dia mampu membantu orang lain dia betul-betul merasa puas, dia merasa senang, bahagia. Inilah tujuan saya gitu. Jadi compassion-nya harus tinggi kan, empatinya lagi. Ada orang yang enggak kalau didatengin orang curhat, aduh saya udah pusing duluan, baik saya didatengin teman, baik saya heran lihat kamu. Kemarin si Puran tuh cerita sama saya, wah saya udah pusing duluan. Ada lagi yang ngomel, katanya kamu kalau ada masalah jangan ke saya, sana cari psikolog. Nah seorang di sarjana psikologi itu memang punya perhatian, empati, senang kalau didatangi orang dan melihat orang bisa terbebas itu ada kebahagiaan sendiri. Dan memang luar biasa sebenarnya ya. Kalau kita bisa masukkan kebahagiaan di hati orang lain itu ganjarannya gitu ya secara spiritual itu luar biasa. Itu yang untuk yang bisa jadi tambahan buat saya untuk di bidang psikologi. Sama juga kayak di filsafat dan sampai sekarang konseling dan terapi rata-rata ke situ ya kita punya kemauan untuk belajar, senang belajar gitu tadi. Kalau kita tidak terlalu senang ya kita tidak masuk ke dunia akademik, masuk aja ke tempat yang misalnya entertain gitu-gitu ya, Kak Rika akan lebih paham. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya semuanya intinya sama ya, persiapannya tuh malah bukan pelajarannya khusus matematik atau apa, tapi malah lebih ke mental kita emang suka banget atau misalnya tahunya cuma sekedar tahu, karena banyak nih sebenarnya banyak juga yang salah jurusan, jadi dia mikirnya jurusannya apa, ternyata begitu kuliah, ternyata ini politik ya. Jadi teman saya ada yang dia pinginnya dia nggak suka politik dari kecil dia kalau ini saya nggak suka orang manipulasi orang lain deh. Tapi waktu dia masuk jurusan ternyata dia masuk ke hubungan internasional yang which is gitu ya sebenarnya ujung-ujungnya politik gitu kan. Terus dia bilang aku salah masuk jurusan ternyata di sini aku pikir
siapa tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Nah, itu juga jadi kita kenapa harus punya pengetahuan cukup buat buat memilih sebuah jurusan, jangan sampai di tengah-tengah akhirnya mundur gitu. Walaupun sebenarnya kalau mundur juga nggak apa-apa ya, kayak namanya juga mungkin jatahnya dia emang bukan di situ. Saya suka suka bilang, ya jangan, mungkin emang jatah kamu ya belajarnya itu dulu, tapi sekarang nggak mampu ya ya kamu harus harus ulang lagi ini yang kayak gitu. Jadi batasan manusia itu memang di situ. Nah, buat jurusannya masing-masing nih pertanyaan, ya ini ada kalau dari Saras, Saras nanyanya seperti ini. Kalau sekarang nih, ada target yang belum tercapai nggak sih dari kakak-kakak dari kuliahnya sampai sekarang gitu? Ada yang masih ingin dicapai lagi nggak dari apa udah Iya, kayaknya udah kalau iya. Saya Dari jawab dulu aku, boleh ya? oh oke. Oke, boleh ya. boleh. Kalau Seru kalau dari gitu. saya, ini yang belum tercapai nih ya, Saras, adalah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Nah, ini yang masih belum nih dan sedang diusahakan. Bahkan Saras ikut bantu ngeliatin pengumumannya. Oke, makasih. Nah, tuh jawaban dari Papa Sarah. Oke, kalau Mbak Ayi gimana Mbak Ayi? Apa nih target yang belum tercapai saat ini? Ya, saya kan ditanya apa yang belum tercapai. Saya mau bilang dulu apa yang saya sudah tercapai ya. Saya kan dari dulu kuliah pengennya punya biro sendiri gitu, konseling sendiri. Pas tamat kuliah itu kan pas zamannya saya tuh harus keluarlah aturan kalau mau jadi psikolog harus S2 gitu ya. Nggak bisa langsung buka itu biro sendiri. Nah itu dari waktu itu saya tuh dan kebetulan nggak tahu gimana saya tuh selalu belum dapat gitu jalannya untuk langsung bisa ngambil S2 Magister Psikolog. Nah itu kan keinginan saya punya. Tapi ternyata justru ketika saya pertama ke Iran, saya justru kuliahnya filsafat dan kalam. Pas pulang, saya justru bisa buat gitu. Saya kan makanya saya buat di CV ada founder unit layanan konseling. Nah, walaupun saya dengan tidak punya S2 Magister Psikolog, profesi, ternyata saya bisa buat biro yang itu justru di gedung saya gitu ya. Walaupun saya misalnya harus hire supervisor gitu ya. Itu yang buat saya penting di sini adalah kita punya impian gitu. Kita punya impian walaupun nggak tahu nanti gimana caranya. Kalau bahasanya sekarang kerennya kan mestakung. Kalau semesta mendekung ya. Iya, gambarkan. Ya, Mbak Ayi. Nah, kemudian kalau tadi suara saya kedengar? Terdengar nggak, Mbak Ayi? Masih Putus-putus apa? agak nggak jelas tapi Penting masih bisa terdengar. Mimpi itu penting banget mimpi itu. Buat aja insya Allah kita bisa capai ke sana. Nah kalau sekarang yang belum tercapai itu, ini sudah ya untuk jadi konselor terapi, mudah-mudahan jalannya sudah kelihatan gitu loh. Ini udah dapat gitu kan. Sudah praktek-praktek juga, praktek gelap. Kemudian yang belum itu saya dari dulu pengennya punya sekolah yang itu dengan pola yang saya bangun dan kelihatannya sih ada gitu. Kayaknya misalnya ada fasilitas yang mudah mungkin ke sana, tapi nggak tahu. Jadi sekarang yang belum tercapai itu ada saya ingin punya satu institusi pendidikan yang modelnya tidak seperti yang mainstream. Oke. Nah ini menarik juga nih. Kita kadang-kadang kita rencananya ingin sesuatu itu kita taunya jalan tuh A, B, C. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan mengabulkannya itu A, D, F gitu ya untuk mencapai tujuan kita. Kita nggak tahu rencana ya berarti kayak Mbak Ayi bilang nih pengennya itu, tapi ternyata jalannya nggak yang mainstream, nggak yang harus psikologi S2 dulu, tapi lewat jalan lain pun ternyata masih bisa ke situ. Wah, keren. Nah, kalau Mbak Nadia apa nih Mbak yang belum tercapai? Saya tuh sebenarnya ingin tinggalnya di desa. Wah, harusnya temenan sama Mas Arief berarti ditinggalin. Iya, betul. Makanya habis ini saya tanya-tanya. Saya sebenarnya ingin tinggal di desa, punya klinik atau rumah yang saya bikin buat klinik
khusus buat konseling laktasi karena apa ya Mbak ya, karena ternyata banyak yang misperception ya, banyak yang salah, maksudnya harus perlu diedukasi. Dan dengan laktasi itu ada hubungannya dengan ekonomi. Apalagi di desa kan. Jadi ya sebenarnya saya ingin banget itu tinggal di desa, punya klinik laktasi, punya klinik atau dokter gitu ya, dan punya kebun. Itu. Kalau punya kebun, aku ini karena Mbak Nadia ini cinta banget sama tanaman gitu ya. Dia hobinya salah satunya adalah fotografi dan dia senang banget tuh keliling di kompleks untuk mencari objek tanaman yang indah gitu. Sampai wah ini Mbak Nadia luar biasa nih. Dia hobinya itu juga apa namanya? Saya senang lihat Mbak Nadia serius gitu ya. Sampai dikirain wartawan. Dikirain wartawan. Karena kemana-mana bawa kamera ya Mbak ya, buat foto. Oke, nah yang pertanyaan berikutnya nih, kalau dengan kuliah di masing-masing, networking-nya gimana sih? Apakah jadi berkenalan dengan orang banyak gitu ya, dengan jurusan lain atau ini agak-agak eksklusif nih kenalannya ya di bidang yang sama aja gitu. Gimana Mas Arief? Apakah dengan yang di perencanaan desa ini Mas Arief jadi berhubungan dengan banyak membuka networking banyak atau gimana? Iya, jadi ini juga sebuah pertanyaan penting ya, karena ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik semua yang hadir di sini, bahwa ketika kuliah sebenarnya satu hal yang penting selain ilmu adalah network. Karena ketika kuliah kita akan dapat teman baru dan berbeda dengan teman-teman sebelumnya ya. Ketika kuliah itu temannya bisa dari mana-mana. Kalau yang kuliah di IPB tidak hanya orang Bogor, dari Sabang sampai Merauke. Yang kuliah di Unsri juga begitu. Tidak hanya Wong Kito ya, karena dia tapi dari mana-mana. Nah, itu penting karena nanti ketika kita selesai kuliah, salah satu yang menjadi penentu ya, langkah kita berikutnya, salah satu yang menjadi penentu kesuksesan adalah jaringan atau network tadi. Kita kenal siapa, kita berteman dengan siapa, itu nanti akan banyak pengaruhnya. Dan aku bisa sampaikan bahwa aku bisa ada di Bogor, salah satunya ya karena jaringanku ketika aku kuliah di Brawijaya dulu. Jadi jaringanku itulah yang memperkenalkanku dengan IPB, kemudian dengan Bogor, dan itu kan dan itu mempengaruhi hidupku hingga aku akhirnya sekarang menjadi orang IPB, aku menjadi orang Bogor. Jadi pengaruhnya besar. Jadi ya itu apa harus diperjuangkan lah. Jangan ketika kuliah ilmu itu sesuatu yang dikejar, tapi ada hal lain lagi, yaitu kalian harus berjejaring. Dari situ kalian bisa merengkuh dunia yang lebih luas daripada sekedar jangkauan tangan kalian sendiri. Oke, nah itu jawaban dari Kak Arief. Kalau dari Mbak Nadia gimana Mbak Nadia? Di kedokteran apakah membuka networking dengan jurusan-jurusan lain atau gimana? Wah, terus terang kalau dulu saya di FK nggak kenal nggak kenal sama jurusan lain karena FK itu kan pisah dengan fakultas lain jauh.
punya Oke. sendiri dan di belakang rumah sakit. Terus kita itu jangankan tahu dengan apa mahasiswa lain, apa di rumah aja kita taunya kamar kuliah, kamar rumah sakit gitu. Jadi waktu kuliah itu benar-benar apa nggak tahu siang nggak tahu malam kalau di sana ya. Nah network itu setelah kita lulus kita PT yang di desa itu atau kita ya itu baru kita ketemu dengan dokter-dokter dari tempat-tempat lain. Nah, itu aja mungkin. Tapi kalau waktu kuliah nggak tahu sama sekali yang lain. Sibuknya beda berarti ya, emang ini ya. Oke, kalau Iya. Mbak Ayi di psikologi gimana Mbak? Kalau networking di psikologi? Iya, saya sendiri memang karena banyak juga di luar ya. Jadi kalau saya dulu keluar rumah itu pagi jam 8 kuliah gitu sampai jam 10, saya jam 12 nanti pulangnya jam 11 malam itu udah berapa tempat lagi. Jadi saya tuh sudah aktif dulu di LSM, jadi volunteer, sudah ngisi acara, sudah kemana gitu, sudah talk show. Jadi memang jaringannya banyak. Tapi waktu itu kebetulan di tempat kita itu memang dari senior-senior psikologi. Karena itu nuansanya banget ya, kita dikenalkan dengan beruntung banget kalau kita membangun jaringan dengan penjurusan kita dulu, karena kita akan memperkaya ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus. Kemudian juga lumayan dapat orderan. Karena kan biasanya kan kalau senior ada tes apa itu kita kan bisa ikut. Gitu. Biasanya mereka butuh ya tenaga tester apa segala macam. Jadi istilahnya tuh makin banyak jaringan, makin banyak orderan gitu kayaknya ya. Jadi masih kuliah aja kita udah dapat gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya magang ya, kita udah bisa ikut tes, bisa ikut proyek yang lain itu lumayan. Kemudian yang kedua juga membangun jaringan dengan jurusan seperti biro, para psikolog itu penting ya, memperkaya kita, menguatkan gitu. Namun selain itu kita tetap juga berjaringan dengan yang lain juga penting. Kayak itu tadi orderan, salah ya. Maksudnya bukan itu. Ya jurusan-jurusan lain juga itu kita berteman yang banyak ya. Karena memang dulu kalau kebetulan di kampus kita tuh kalau psikologi kan banyak ciwi-ciwinya gitu. Banyak kan biasanya masih psikologi perempuan gitu. Jadi kalau yang kampus-kampus lain tuh biasanya datengin. Bukan itu maksudnya. Ya tetap kita berjaringan dengan kelompok lain, jurusan-jurusan lain, profesi lain itu penting, apalagi untuk psikologi ya. Karena memang kita lab-nya, objeknya, semuanya kan manusia gitu. Semakin banyak kita berhubungan dengan manusia. Oke, wah ini menarik ini. Jadi satu yang ini networking ya is the key gitu ya sebenarnya. Karena memang kalau networking ini kalau aku sendiri aku juga merasakan sekarang ini sih begitu udah apa namanya saat kita kerja itu kita cari ini aku punya teman SMA tuh di sini hubungin boleh nggak ini dulu jadi karena kenalan akhirnya kayak Mas Arief bilang jadi kita bisa pindah kota mungkin ya gara-gara jejaring gitu atau misalnya ya rezeki itu datangnya dari networking tadi kayak Mbak Ayu bilang, karena kita sudah memperbesar ini kalau kata Mbak Nadia nanti begitu kita kenalan dengan orang lain nih di kedokteran, nah ini nih begitu PTT kita akan kenal nih ini kita nanti kemana. Nah, jadi adik-adik jangan takut untuk networking untuk berteman dengan siapapun karena nanti itu akan jadi salah satu kekayaan kalian nanti di masa depan nih untuk networking ini. Oke. Lalu ini ada pertanyaan nggak receh sih, cuman pertanyaan satu, dosennya killer nggak sih Kak kalau di kedokteran atau di biologi atau di psikologi? Karena kalau killer takut, tapi tadi Mbak Nadia udah bilang nih di kedokteran banyak yang killer. Bener nggak Mbak Nadia? Dosen-dosennya killer semua ya Mbak Nadia kalau kedokteran? Enggak sih, itu kan depend on karakter orangnya masing-masing. Cuman memang di bagian-bagian tertentu yang membutuhkan kecepatan, kecermatan, kan kita apalagi di UGD gitu ya, IGD atau di ruang operasi, wah itu tegang aja bawaannya. Kemudian kalau di anatomi ya kita karena anatomi itu sangat dasar ya, kita harus benar-benar ahli. Itu benar-benar disiplin, tidak boleh salah sedikit aja. Nah ya mungkin itu dikatakan killer padahal ya memang karena memang harus begitu. Harus begitu. Ya. Oke.
Kalau Mas Arief gimana Mas Arief dosen-dosennya di biologi dan di ini perencanaan wilayah? Killer-killer nggak Mas? Dosennya atau baik-baik semuanya? Rasanya baik-baik deh. Dosen tuh menjadi galak karena ulah kita kok. Jadi dari kitanya aja itu yang akan menentukan akan killer atau tidak dosennya. Oke, kalau Mbak Ayi gimana Mbak Ayi di psikologi? Apakah dosennya ini ada yang strict banget atau banyak yang santai juga? Oke, wah Mbak Ayi masih off dulu mungkin ya, belum menjawab. Oke kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan berikutnya deh. Ini pertanyaan yang terakhir deh, karena sudah jam segini. Wah ini Mbak Ayi sinyalnya sedang keluar, nanti mungkin akan bergabung lagi dengan kita. Kakak sekarang ilmu yang Kakak pelajari nih di kuliah dulu, kepake nggak sih di pekerjaan Kakak yang sekarang? Itu pertanyaan terakhir. Ini as like all general gitu ya. Apakah ilmu yang dulu ini kepake nih di yang ininya sekarang? Gimana Kak Arief? Kepake nggak Kak Arief ilmunya dulu nih buat pekerjaan yang sekarang? Iya. Kak Arief kayaknya kepake banget sih. Dan ini yang ditentukan oleh apakah kita memilih jurusan atau ilmu itu berdasarkan kesukaan kita atau enggak. Kalau misalnya kita suka, kemungkinan besar nanti setelah lulus kita akan geluti terus ilmu itu. Dan alhamdulillah sih kalau untuk aku saat ini aku bekerja di IPB sebagai peneliti, terus ngajar juga sesekali, dan bidang yang ku teliti juga adalah soal desa. Dan ada beberapa desa yang saat ini kami dampingi di sekitar Bogor, yang kalau kakak-kakak, adik mau, kita bisa main bareng ke sana untuk melihat seperti apa sih membangun desa itu. Gitu Kak Rika. Oke, jadi kalau Kak Arief nih jawabannya dia kepake banget nih ilmu yang dari kuliah ke pekerjaan sekarang. Kalau karena dia gimana? Karena dia kepake nggak ilmunya yang dulu sama yang kerjaan yang sekarang? Oh iya banget Kak Rika. Iya banget ya, buat keluarga, maksudnya keluarga saya, keluarga inti, keluarga tetangga, semuanya deh pokoknya dimanapun apa kita berada gitu, ada aja yang telepon setiap hari. Apalagi sekarang kan bisa online kirim-kirim foto, ya ronsen misalnya labor gitu. Nah itu, walaupun kita nggak praktek misalnya Kak Rika, tapi kita masih bisa bermanfaat, insya Allah. Kadang-kadang saya kan nggak buka praktek di rumah nih, tapi kadang-kadang orang sini ada yang minta suntik. Ada yang mau memastikan kematian, ada. Oh, iya. Ada beberapa. Karena emang masih harus dengan dokter ya ini ya, ya. karena takut waktu itu kan ke rumah sakit waktu pandemi sedang tinggi-tingginya misalnya. Ya itulah Kak Rika, banyak banget deh, penting banget deh kalau ada yang semangat, bagus banget jadi itu dokter. Dokter. Oke, ini Mbak Nadia juga beruntung nih anaknya nomor 2 mau meneruskan jejak Mbak Nadia jadi dokter ya, sampai cari beasiswa untuk menjadi seorang dokter anak keduanya Mbak Nadia ini. Insya Allah. Oke, Mbak Ayi, ini pertanyaannya Mbak, ilmu Mbak Ayi kepake nggak sih nih ilmu psikolognya di pekerjaan yang sekarang? Apa numpang lewat doang atau apa kepake banget gitu ilmu-ilmunya dulu? Iya, kalau psikologi sih
meskipun nggak kerja pasti kepakai ya. Dan kebetulan saya pas tamat itu langsung ya saya jadi fasilitator di sekolah alternatif ya, memang basicnya psikologi gitu. Biasanya kalau orang-orang psikologi kan jadi nyenengin gitu, bukan sayanya maksudnya, jadi anak-anak tuh senang nyaman dengan kita gitu. Jadi seorang fasilitator kita pas saya pindah aja tuh anak-anak pada nangis gitu. Nah kemudian satu lagi juga saya kerja di tempat lain walaupun sekilas kelihatannya nggak berhubungan, saya di yayasan Islam misalnya, tapi itu terpakai. Nah kemudian yang menarik ya buat saya, setelah itu kan saya memutuskan untuk belajar filsafat dan teologi secara fokus ke Iran, belajar. Kemudian dari situ jaringan saya justru terbukanya ke yang itu ya, lebih religius, mazhab gitu, agama. Kemudian saya pulang, saya juga beberapa kali bekerja itu belum ada mengirimkan aplikasi. Misalnya saya diajakin kerja, dipanggil kamu sini dong ya sudah gitu kan, kebetulan saya senang. Nah saya pulang, saya kemudian ada di itu tadi terakhir saya kerja di Islamic Center. Akhirnya saya justru yang banyak itu ke psikologinya lagi gitu. Kemudian saya gunakan ilmu yang saya dapatkan di teologi, di agama, Quran, hadis dan segala macam itu sebagai satu alat lagi saya dalam memberikan konseling. Jadi match ya, tetap terpakai gitu. Sampai sekarang pun kalau tadi misalnya sekarang mungkin pekerjaan saya tidak profit, tidak tidak formal, tapi saya terus menjalankan profesi itu tadi, memberikan konseling dan lainnya walaupun secara tidak formal gitu. Artinya bukan bahasanya tidak berbayar gitu ya, itu tetap dilakukan dan saya merasakan itu tetap bekerja gitu. Kita kan tidak harus mendapatkan upah secara materi ya, kita mendapatkan upah dari yang memasukkan kebahagiaan dari orang lain, melepaskan orang lain dari masalah, itu sebuah mendapatkan pujian yang luar biasa dari setiap ajaran agama ataupun secara moral, sosial dan bagi diri kita sendiri. Oke, wah luar biasa banget nih hari ini ilmu yang didapat dari narasumber kita tentang jurusan-jurusannya, 3 jurusan yang berbeda, tapi lebih dari 3 gitu ya, karena Kak Arif 2, Kak Ai 2 gitu. Tapi ini kalau saya sendiri dapat insight banyak nih. Jadi kita harus memilih mencari dulu kesenangan kita supaya nanti kuliahnya berjalannya asik gitu ya. Jadi kita bisa kuliahnya lancar, belajarnya juga menyenangkan karena kita suka dengan bidangnya itu gitu. Jadi jangan sampai salah bidang, misalnya yang biasanya nggak suka matematik malah terjun ke teknik, mungkin itu yang akhirnya jadi salah jurusan gitu. Jadi nih adik-adik bisa nih dari awal nih udah tahu lu mau kemana nih. Walaupun sekarang masih bisa mengekspor mungkinnya untuk yang masih kecil, tapi ya itulah, cari dulu masukan sebanyak-banyaknya sebelum menentukan nanti kuliahnya mau di mana. Karena kalau kalian kuliah di jurusan yang tepat, ini bisa jadi kayak Kak Nadia, Kak Arif, sama Kak Ai, karena sampai di pekerjaannya pun ilmu kuliah itu terpakai. Jadi teraplikasikan dengan baik nih di pekerjaannya berikutnya. Dan kayak Kak Ai bilang, walaupun nggak ada uangnya, tapi aku merasa kerja. Ini karena dia juga tadi mengatakan hal yang sama nih, di rumah tiba-tiba ada yang datang. Kayak kalau misalnya untuk memastikan kematian aja tuh pasti nggak dibayar ya, Mbak Nadia ya. Biasanya kan ini gimana, terus nulis surat buat kita rujukan ke mana, RT atau apa ya, ini jam segini gitu ya, biasanya kan ada itu. Benar nggak sih Mbak Nadia, dokter suka diminta tolong untuk itu berarti ya? Iya, sebenarnya kalau yang mengeluarkan surat itu kan puskesmas ya atau yang terdekat. Cuman ini keluarganya aja yang minta tolong karena ragu-ragu gitu. Itu aja. Tapi kalau keluarin surat bukan saya. Tapi tapi banyak deh pokoknya manfaatnya. Diketok-ketok, ada yang luka, itu suka juga kadang-kadang minta tolong. Jadi di rumah selalu sedia dengan peralatan dokter juga ya Mbak Nadia ya, bukan di tempat praktek aja ya. Oke, kalau begitu ini sudah 1,5 jam kita ngobrol. Happy banget, terima kasih banyak Mbak Nadia, Mas Arif, Mbak Ai yang jauh-jauh antar negara ini buat ngasih
ngasih ke semuanya. Terima kasih juga buat yang sudah hadir. Nanti ini insya Allah, apakah ini saya mau tanya dulu, apakah keberatan kalau ini nanti di-upload ke YouTube-nya Silly Asa acara ini untuk Mbak Nadia, Mas Arif, dan Mbak Ayi, supaya nanti kalau ada yang ini bisa nonton lagi di sana, gimana Mbak? Tapi kalau keberatan ya berarti kami nggak akan kami upload gitu. Kalau saya Silakan kalau saya aja. Oke, jadi mesti izin dulu sekarang. Oke, kalau begitu nanti yang belum ini bisa kita bisa lihat nanti di YouTube-nya Silly Asa ya acara ini, karena aku rasa ini berguna juga nih buat anak-anak yang lain, bagaimana kita memilih dan nanti bagaimana di jurusan-jurusan lain, apakah akan sama seperti jurusan kedokteran, psikologi, apa biologi, dan kita akan tahu nih di beberapa kali acara ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nadia, Mas Arif, Mbak Ayi atas kesediaan untuk berbagi di siang hari ini. Kita akan ketemu lagi besok jam 9 dengan narasumber yang berbeda. Besok kebetulan kita akan berbicara dengan orang-orang yang berkuliah di jurusannya teknik. Teknik semua nih, ada elektro, ada mesin kalau nggak salah. Jadi besok kita jam 9 pagi kita akan ketemu lagi untuk mengetahui apakah jurusan teknik sama nih seperti Kak Nadia, Kak Arif, dan Kak Ayi nih pengalaman kuliahnya dulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Adik-adik semua, terima kasih.